Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa semoga selalu bahagia ya. Nah, kali ini aku akan mengajak teman-teman dengan bekerja keras ya teman-teman. Bikin lemper itu effortnya sangat luar biasa ya. Jadi kita simak bagaimana caraku ya. Nah, ini lemper kodok ya teman-teman, jadi butuh daun yang banyak. Oke, saya akan bawa teman-teman untuk ke kebun dulu untuk mencari daun ya teman-teman. Ini hujan beberapa kali sudah menjadi hutan ya, jadi sudah banyak rumput yang tinggi belum kita semprot ya teman-teman, seperti hutan belukar. Nah, ini ya daun-daun kita yang perlu kita ambil dan kita bawa ke depan rumah saja ya, yang lebih bersih ya teman-teman, karena ini masih agak berembun ya teman-teman. Jadi rumput-rumput itu masih ada airnya, jadi kurang bagus kalau kita sobek di atas rumput. Biar tidak basah, kita bawa pulang saja, kita bersihkan di depan rumah kita ya. Oke, inilah cara kita sebelum membuat lemper itu. Yang perlu disiapkan pertama kali adalah daunnya ya teman-teman. Jadi ya perlu waktu dan tenaga untuk mengerjakannya ya. Setelah daun kita dapat, langsung kita buat isi ya teman-teman. Nah, isiannya ini adalah ayam ya. Sebelum kita buat seperti ini, tentu ayam kita cuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya teman-teman. Kemudian kita buang tulang-tulangnya ya teman-teman, lalu kita chopper. Nah, sebelum menchopper tadi saya sudah menumis bawang putih dan daun salam ya teman-teman. Nah, untuk bumbunya ada ketumbar bubuk, santan kental, gula, dan kaldu bubuk, juga garam ya. Nah, untuk gulanya ini saya menggunakan banyak ya teman-teman, karena untuk menghasilkan abon yang enak itu ya rasa ketumbar dan garam, juga gulanya itu harus betul-betul terasa ya teman-teman. Ada sedikit manis, cenderung ke manis ya teman-teman. Untuk prosesnya ini memakan waktu sedikit lama ya teman-teman. Jadi untuk membuat abon yang tahan lama itu minimal 1 jam dengan api sedang ya teman-teman, biar tidak gosong. Nah, untuk rasanya nanti kalau hampir mendekati sudah matang, bisa kita cicipi apa yang kurang, apa yang perlu ditambah ya. Dan jangan lupa sedikit bubuk merica, juga sedikit saja bubuk jahe, biar ada amis dari ayamnya itu hilang ya teman-teman. Aduk-aduk terus ya teman-teman, jangan sampai ditinggal. Nah, di sampingnya saya menggoreng bawang merah ya teman-teman. Saya menggunakan minyak sedikit di teflon, kemudian minyaknya juga saya masukkan ke dalam isian ayam ini biar tambah enak ya teman-teman. Nah, bawang merah ini juga sangat mempengaruhi rasa ya, membuat lebih harum dan lebih nikmat ya teman-teman. Ini sudah hampir siap, jangan lupa untuk dicicip ya. Ini prosesnya lama ya teman-teman, jangan lupa minimal 1 jam biar lebih tahan lama ya, biar tidak cepat basi. Nah, seperti ini ya, ini sudah miji-miji atau sudah berhamburan seperti itu ya teman-teman. Kemudian lanjut kita ke ketannya. Nah, ketan ini tadi sudah saya rendam selama 1 jam lebih ya, dan kita tiriskan. Cuci bersih, kemudian kita tiriskan sampai seperti ini ya teman-teman. Kita meniriskan ini sangat lama, 2-3 jam tadi ya. Itu tangan saya tidak mengandung air ya. Nah, seperti ini kering, dia akan menghasilkan nanti ketannya itu bagus ya, tidak jemek. Nah, kemudian kita kukus ke dalam
kukusan yang sudah mendidih airnya ya. Ini tidak lama karena tanya tidak banyak ya teman-teman, cukup 20 menit sudah siap kekelannya ya. Ini namanya sedang mengekel ya teman-teman. Nah contohnya seperti ini, kalau sudah siap itu menggumpal, dia tidak akan jatuh ya, atau tidak berupa ketan lagi ya. Nah ini sudah siap. Ini proses pengekelan ya teman-teman. Untuk bahasa Indonesia yang benar saya kurang tahu ya. Kemudian kita lanjut ke pengaruan ya teman-teman. Kita gunakan santan kental. Untuk 1 kilo ketan itu saya menggunakan kurang lebih 2 gelas ya. Nah bumbunya cukup dengan garam, gula, dan sedikit kaldu bubuk. Nah untuk 1 kilo ketan itu saya menggunakan 1 sendok gula ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk sampai rata, dan kalau sudah hampir mendidih masukkan ketannya. Kemudian kita karu sampai santannya itu tidak berbentuk lagi atau menyatu dengan ketannya. Oke. Kemudian kalau sudah siap baru kita turunkan dan kita ganti untuk mengukus ke tahap berikutnya, yaitu kita kukus sampai matang kira-kira 20 menit juga ya teman-teman, karena ini sedikit memang. Kalau banyak ya minimal 30 menit. Oke. Setelah 20 menit atau 30 menit kita ambil ketannya, baru kita bawa ke dalam untuk siap diisi ya teman-teman. Nah apa saja yang perlu kita siapkan, yaitu tentu ada isi ayamnya ya, ayam yang kita buat tadi. Kemudian ada plastik dan juga lap ya, untuk mengalasi tangan kita biar tidak kepanasan, dan juga daun yang sudah kita bersihkan. Kemudian ada gunting, staples, dan isinya ya teman-teman. Kemudian siap untuk kita isi. Nah kalau centongnya stainless jangan lupa untuk diberi plastik ya, biar tidak lengket. Oke. Nah kita siap untuk mengepal ya teman-teman. Kita kepal saja karena tidak terlalu banyak dan bisa mengira-ngira isinya seberapa. Dan untuk harga disesuaikan di tempat teman-teman saja, juga bahannya ya. Oke. Kemudian setelah kita kepal, kita kembeni ya teman-teman. Kembeni itu adalah bungkus yang di dalam. Hanya seperti ini, gunakan daun selebar 2 jari, kemudian rapikan dan kita bungkus seperti ini. Lakukan sampai selesai ya teman-teman.
Kemudian tahap berikutnya ya teman-teman, yaitu pembungkusan. Nah, untuk membungkus kodokan ini ya, ini memerlukan daun yang agak lebar dan pilih daun yang utuh ya teman-teman, jangan ada sedikit pun yang sobek. Nah, seperti ini cara aku membungkusnya, simak ya teman-teman. Gunakan jempol kita untuk ukuran ya teman-teman, 2 jempol baru kita lipat, dan jari-jari kita yang bekerja ya teman-teman. Perhatikan 2 jempol, kemudian kita gunting. Pasti nanti tidak akan kepanjangan atau kependekan, dan jari-jarinya yang bekerja. Perhatikan caraku ya teman-teman. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, cantik sekali ya. Ini cocok buat isian kotak ataupun untuk suguhan yang di piring ya teman-teman, cantik sekali. Oke, lanjut kita kukus ya teman-teman sampai daunnya itu berwarna kecoklatan. Dan ini masih belum selesai ya, kita lanjut nanti, kita kukus dulu. Nah, kalau sudah warnanya seperti ini, mengkilat dan berwarna kecoklatan seperti ini, berarti lemper sudah siap diangkat ya teman-teman. Kemudian kita bawa untuk pendinginan. Kalau perlu kipas, kita kipas ya teman-teman, biar cepat dingin. Dan setelah itu kita lanjut ke yang masih belum selesai ya teman-teman. Nah, demikian tadi caraku membuat lemper ya teman-teman. Sekiranya bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman yang lainnya, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, demikian tadi caraku membuat lemper. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, jangan lupa bersyukur, syukuri apa yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya ya. Bye bye.